Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel InCap, channel yang membahas seputar informasi kepegawaian. Nah, jadi kali ini kembali akan kami share terkait aplikasi e-kinerja BKN. Nah, di mana di aplikasi ini sebelumnya ini di bulan Desember sudah ditambahkan fitur baru, yaitu fitur angka kredit dan persetujuan angka kredit. Nah, jadi nantinya ini kita gunakan untuk membuat PAK. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan pembuatan PAK 2023 di aplikasi e-kinerja BKN. Nah, jadi PAK ini terkhusus bagi pejabat fungsional. Nah, di mana di tahun 2023 itu kita sebagai pejabat fungsional itu tidak diharuskan lagi untuk membuat dupak. Nah, jadi nanti perolehan angka kredit itu kita dapatkan melalui konversi predikat kinerja. Jadi lanjut kita akan membahas bagaimana cara pembuatan PAK 2023 yang sudah disediakan di aplikasi e-kinerja BKN. Nah, jadi ini pertama setelah kita mengklik menu angka kredit, di sini akan ada banyak tombol-tombol aksi yang disediakan. Nah, dengan tujuan ini untuk sinkron jabatan ini kita akan mensinkronkan jabatan dari si ASN ke dalam sini. Jadi kalau misalnya yang tampil di sini belum sesuai, itu Bapak Ibu bisa lakukan sinkron jabatan. Nah, setelah itu kita sinkron AK. Jadi sebelum membuat PAK atau PAK 2023 pastikan untuk angka kredit atau perolehan angka kredit sampai dengan Desember 2022 itu sudah ada di sini. Nah, jadi kalau sudah ada di sini itu bisa lanjut untuk menambah PAK 2023 di tombol ini. Nah, tapi sebelumnya kalau misalnya Bapak Ibu di sini masih kosong, itu terlebih dahulu lakukan tambah PAK 2022 di sini, atau bisa juga melalui peremajaan data di CISN seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki PAK, jadi di sini PAK-nya itu harus sudah integrasi untuk di input di sini. Itu bisa menekan tombol tambah di sini, tambah PAK 2022. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya. Nanti di sini kita isikan untuk nomor paknya berapa, tanggalnya berapa. Nah, untuk bulan penilaian itu dia sudah terkunci itu dari dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Nah, di sini kita masukkan total angka kredit perolehan berapa. Nah, di sini kita unggah untuk filenya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita di sini sudah ada, itu kita langsung menambah di sini untuk menambah PAK 2023. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini kita buat PAK. Nah, di sini kita memilih tahun, kemudian SKP, kemudian periode, klaim itu periodenya dari bulan berapa ke berapa. Jadi di sini dia otomatis tahun 2023 ya. Jadi seperti ini untuk pengisiannya. Jadi ini untuk pengisian tahun itu kita sisa memilih di sini. Kemudian di sini juga kita sisa memilih untuk SKP-nya. Kemudian periodenya itu juga kita sisa mengklik di sini karena sudah ada di list di sini. Nah, jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu saat memilih di sini untuk periode terus belum muncul seperti ini, berarti SKP periode final Bapak Ibu itu belum dinilai oleh atasan, seperti itu. Nah, jadi sebelum membuat PAK ini, PAK 2023, pastikan penilaian kinerja periode final tahun 2023 itu sudah dinilai oleh atasan, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah muncul seperti ini, di sini akan muncul data pegawai ke bawah lengkap dengan atasan kita. Nah, di sini untuk melihat pengajuan angka kredit, kita klik tab di sini pengajuan angka kredit. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi di sini akan ada perhitungan otomatis oleh aplikasi. Nah, ini tadi yang 21 adalah AK integrasi yang ditarik dari CISN.
Nah, ini adalah yang baru. Jadi ini adalah perolehan AK di tahun 2023. Nah, jadi totalnya itu sekarang 28,5. Nah, jadi di sini kita sisa memasukkan untuk tempat atau lokasi penetangan. Kemudian di sini kita masukkan untuk tanggal SK-nya. Nah, jadi di sini juga akan ada centang-centang di sini kalau misalnya untuk kenaikan pangkat kita centang seperti itu. Nah, begitupun untuk kenaikan jabatan kita centang di sini. Nah, setelah selesai semua diisi, ini cukup simpel untuk pengisiannya karena hanya sedikit yang kita isi. Semuanya sudah dilakukan oleh aplikasi secara otomatis. Jadi kita bisa mengisi saja yang form yang kosong. Nah, setelah itu kita klik tombol OK. Nah, setelah kita klik tombol OK, nah di sini akan ada dua nanti baris. Yang pertama tadi yang AK yang ditarik dari si ASN, kemudian di sini yang AK untuk 2023. Nah, di sini akan ada aksi. Tombol yang digunakan untuk mengedit atau melakukan aksi lain terhadap PAK 2023 yang baru saja kita buat. Nah, jadi misal di sini kita klik detail seperti ini. Jadi kita klik detail itu dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi nanti untuk pengajuan di sini akan ada di sini untuk perhitungan AK minimal untuk kenaikan pangkat. Nah, di sini juga akan jelas berapa kekurangan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat, begitupun untuk kenaikan jenjang seperti itu. Nah, di sini juga tertera pangkat dan golongan ruang selanjutnya, kemudian jabatan selanjutnya. Nah, kemudian untuk di bagian bawah ini akan ada data pejabat penilaian kinerja. Jadi nanti ini yang akan menandatangani PAK 2023 kita di sini. Jadi atasan langsung nanti akan bertanda tangan di PAK yang akan dikeluarkan atau yang akan menjadi output dari semua pengisian yang kita lakukan di angka kredit ini. Nah, jadi kalau misalnya di sini tidak sesuai yang muncul, itu bisa kita muat ulang di sini. Jadi di sini ada muat ulang data pegawai dan atasan. Jadi termasuk data kita. Kalau misalnya ada yang tidak yang tidak sinkron, kita bisa klik tombol yang di sini. Kemudian di sini juga akan muncul seperti ini. Jadi ini untuk editnya ini. Jadi untuk edit tombol aksi editnya di sini itu akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita mau mengedit untuk tanggal maupun untuk mengedit tempat atau lokasi penandatangan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita buat preview PAK. Jadi di sini setelah kita mengecek semua data dan sudah dipastikan benar, langkah selanjutnya adalah buat preview PAK. Jadi ini tujuannya agar draft PAK kita itu di-generate oleh sistem seperti itu. Jadi nanti setelah kita buat preview ini, barulah akan ada tombol aksi untuk unduhnya. Jadi kalau kita klik di sini dia itu akan mutar-mutar. Setelah itu akan berhenti. Nah, setelah itu dia akan sebenarnya itu berhasil, tetapi notifikasi di aplikasi itu tidak ada, hanya tampilan kosong saja. Nah, setelah kita buat preview, kita bisa mengunduhnya di sini. Nah, jadi kalau kita sudah mengunduh, akan tampil lagi file PDF. Itu nanti akan ada 3 halamannya. Jadi lengkap dengan nanti di atas di sini untuk kopnya. Nah, sedikit juga saya informasikan. Nah, jika admin instansi di instansi Bapak Ibu itu belum men-setting untuk template-nya atau belum mengupload template-nya, itu dia tidak akan bisa tampil seperti ini. Nah, jadi pastikan dulu admin kinerja di instansi Bapak Ibu itu sudah mengupload template untuk PAK ini, karena di sini dia terdiri dari 2 template. Itu ada template untuk tanda tangan basah dan template untuk tanda tangan elektronik. Nah, jadi untuk preview di sini yang digunakan itu adalah template tanda tangan basah.
Nah, di sini lengkap dengan kopnya, ini kop instansi di sini di atas. Nah, untuk halaman pertama itu dia ada konversi predikat, lengkap semua turun. Kemudian yang kedua itu ada akumulasi angka kredit. Kemudian lembaran terakhir itu adalah penetapan angka kredit. Nah, di sini juga akan lengkap nanti muncul. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat semua data-datanya, termasuk di bawah untuk penanda tangannya di bawah di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah dilihat untuk preview dokumen PAK-nya sudah benar semua, langkah selanjutnya adalah kita ajukan PAK ini. Jadi ini kita klik tombol ajukan di sini. Kita ajukan PAK ke atasan langsung kita atau ke pejabat penilai kinerja. Nah, nanti di akun atasan akan muncul seperti ini. Nah, jadi nanti di atasan itu masuk di daftar di persetujuan AK. Nah, setelah kita klik persetujuan AK itu akan muncul daftar AK bawahan atau daftar pengajuan angka kredit bawahan. Nah, ini sudah muncul. Jadi muncul namanya, kemudian periode penilaiannya di sini. Nah, ini kan ada statusnya pengajuan. Nah, jadi di sini kita untuk menyetujui ini kita klik detail di sini. Nah, setelah kita klik detail di sini akan muncul juga perhitungan, kekurangan dan lain-lain. Nah, di sini ada persetujuan angka kredit. Nah, kalau kita setujui berarti kita tekan tombol setujui PAK. Nah, kalau misalnya kita mau tolak, berarti kita tolak PAK di sini. Nah, seterusnya kalau misalnya kita sudah setujui, itu akan ada tombol lagi di bawahnya di sini untuk metode tanda tangan. Nah, jadi nanti ini akan ada dua pemilihan metode tanda tangan. Yang pertama itu ada tanda tangan elektronik dan yang kedua itu tanda tangan basah. Nah, jadi nanti tergantung nanti untuk atasan Bapak Ibu pejabat fungsional, apakah atasannya akan memilih untuk tanda tangan elektronik ataukah misalnya nanti atasannya memilih untuk tanda tangan basah. Jadi itu sama saja. Nah, jadi nanti setelah melakukan di sini memilih metode tanda tangan, nanti akan ada di sini untuk membuat draft PAK seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sudah dipilih tanda tangannya di sini, untuk penomoran itu akan langsung ada nomornya. Nah, kalau misalnya nanti di instansi Bapak Ibu itu adminnya menyetel ke penomoran otomatis. Karena lagi-lagi untuk penyetelan nomor itu ada di sisi admin. Nah, nanti adminnya itu dia bisa memilih penomorannya itu mau pakai yang manual atau yang otomatis. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang otomatis, nanti kalau misalnya atasan sudah memilih di sini salah satu metode, kemudian menggenerate paknya, itu nanti akan muncul nomor otomatis. Nah, kalau misalnya memilih untuk manual, nanti itu pas kita sebagai bawahan membuat PAK, nanti akan ada perintah atau akan muncul kolom untuk nomor PAK-nya berapa, seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kalau misalnya memilih tanda tangan elektronik, nanti di sini akan ada tanda tangan PAK. Nah, setelah dimasukkan untuk pas prase untuk TTE-nya, itu otomatis PAK langsung tertanda tangan. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang memilih tanda tangan basah, nanti sisa kita unduh untuk draft PAK-nya, kemudian kita tanda tangan dan selanjutnya itu di-upload manual ke sini. Nah, itu bedanya kalau misalnya tanda tangan elektronik dan tanda tangan basah. Nah, jadi mungkin seperti itu penjelasan tentang pembuatan PAK 2023 bagi pejabat fungsional. Nah, jika masih ada pertanyaan atau misalnya masih ada yang perlu penjelasan, itu bisa tinggalkan komentar di bawah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.